Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang sihir. Seorang yang menyihir orang lain dapat menyebabkan kafir. Hal itu sesuai dengan firman Allah. Tetapi setan-setan itu kafir, mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan setan yang terkutuk itu telah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, agar menjadi syirik kepada Allah. Dalam hal ini Allah berfirman menceritakan tentang Harut dan Marut, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Artinya, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah mencobamu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu tentang sihir tersebut, mereka dapat menceraikan seorang suami dengan istrinya. Namun mereka tukang sihir itu tidak dapat memberikan bencana dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak dapat memberikan bencana kepadanya dan tidak bisa memberikan keuntungan. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini, bahwa barang siapa yang menggunakan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan banyak orang yang memandang sejumlah praktek kesesatan yang dimasukkan ke dalam sihir itu, dan mereka memandang bahwa sihir tersebut hanyalah haram semata. Dan mereka tidak merasakan bahwa hal itu telah masuk dalam kekafiran. Mereka mengajarkan ilmu sirap dan mempraktekannya, padahal ilmu tersebut adalah sihir juga. Juga tentang melepas ikatan suami istri, adalah sihir. Juga dalam mengikat kecintaan suami terhadap istrinya, ataupun menimbulkan kebencian di antara keduanya, adalah sihir. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat misteri yang pada umumnya adalah syirik dan sesat. Adapun hukum terhadap tukang sihir itu adalah bunuh, karena berarti dia telah kafir kepada Allah, atau cenderung kepada kekufuran. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, jauhilah 7 dosa besar, yang antara lain disebutkan yaitu sihir. Dan 7 dosa besar yang dimaksud, yaitu yang dapat merusak. Oleh karena itu setiap orang harus takut kepada Allah, dan janganlah memasuki sesuatu yang akan merugikan pada dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedang pembunuhan itu dalam hadis disebutkan. Artinya, hukuman terhadap ahli sihir adalah dipukul, dibunuh dengan pedang, hadis riwayat Turmuzi dan Hakim. Dan dari Bujalah bin Abdah, dia mengatakan, kami telah mendapatkan keputusan Umar radhiyallahu anhu pada setahun sebelum kematiannya, untuk membunuh setiap tukang sihir, santet pria maupun wanita. Dari Wahab bin Munabih mengatakan, aku telah membaca beberapa kitab tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali aku Allah. Di situ oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bukan termasuk golonganku orang yang menyihir dan orang yang mengupah orang untuk menyihirkan, orang yang meramal dan yang minta diramalkan, orang yang bertelek dan orang minta orang untuk menelekkan. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga yaitu, orang pencandu arak, yang memutuskan hubungan persahabatan dan yang mempercayai sihir, hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, bacaan perdukunan, azimat penangkal, dan menyihir untuk menimbulkan kecintaan suami dari istrinya itu adalah syirik. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jampi-jampi termasuk azimat, yaitu suatu golongan yang biasa dikalungkan oleh orang-orang bodoh di lehernya, anak-anaknya dan binatang piaraannya untuk menolak akibat pandangan mata. Dan ini termasuk amaliyah jahiliyah. Siapa yang mempercayainya berarti syirik. Sedang tiwalah, disebut juga, mahabah, yaitu suatu macam sihir untuk menimbulkan cinta kasih suami istri, ini juga termasuk syirik. Sebab oleh orang-orang bodoh dipercayainya dapat menentang takdir Allah. Al-Khattabi mengatakan,
Adapun jika menjampi dengan menggunakan ayat Al-Quran atau dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian itu hukumnya mubah atau boleh, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjampi cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma dengan membaca, U'izukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku melindungi kalian dengan nama Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, binatang yang beracun ular dan dari setiap mata yang jahat. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepadanya kita bertawakal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.